Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu sehat ya. Oke, hari ini Ibu akan membahas mengenai bentuk aljabar untuk kelas 7. Nah, pada pertemuan kali ini yang akan Ibu bahas ini mengenai konsep bentuk aljabar serta operasi hitung bentuk aljabar. Oke, silahkan kalian siapkan peralatannya ya. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan konsep bentuk aljabar. Nah, bentuk aljabar sendiri yaitu suatu bentuk aljabar ini akan terdiri atas bilangan dan variabel serta kombinasi dari keduanya. Nah, contohnya di sini ada 2x tambah 3y. Itu merupakan bentuk aljabar. Kemudian ada A ditambah 2B ditambah C tambah 4. Ini juga bentuk aljabar. 3P kuadrat min Q tambah 7 juga bentuk aljabar dan lain-lain. Jadi dia katakan bentuk aljabar yang penting dia ada bilangan dan variabelnya. Ini variabel itu seperti A, B, C, X, Y, P, Q dan lain-lainnya. Oke. Sekarang kita ke contoh. Ini Ibu ambil dari latihan 1 halaman 43. Silahkan kalian salin di buku nanti jawabannya ya. Contoh 1, nyatakan dalam bentuk aljabar dengan variabel X dan Y. 5 kali suatu bilangan adalah 3 lebihnya dari bilangan yang lain. Oke, kita suruh menyatakan bentuk pernyataan ini menjadi bentuk aljabar seperti itu. Oke, pertama untuk memudahkan kita misalkan dulu. Karena disuruhnya pakai variabel X dan Y, maka kita misalkan X itu sebagai bilangan pertama, Y-nya sebagai bilangan kedua gitu. Nah, sekarang kita telaah dulu kata-kata pada pernyataan tersebut. 5 kali suatu bilangan. Nah, misalkan ini suatu bilangan ini adalah X ya. Ini suatu bilangan ini pertama adalah X bilangan ke-1. Maka 5 kali suatu bilangan 5x adalah itu berarti sama dengan 3 lebihnya, berarti tambah 3 dari bilangan yang lain. Nah, bilangan yang lain ini merujuk pada bilangan kedua yaitu Y, berarti Y lebih 3. Nah, maka pernyataan tersebut dalam bentuk aljabar menjadi 5x sama dengan Y tambah 3. Paham ya? Selanjutnya, kita ke konsep bentuk aljabar. Yang unsur-unsur bentuk aljabar ini ada beberapa, ada 4. Yang pertama variabel, yaitu lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Nah, lambang pengganti ini biasanya dituliskan dalam abjad gitu. Sebenarnya kalau bentuk aljabar itu nggak harus mengenai abjad, jadi boleh misalkan simbol bintang, simbol lingkaran, love, atau simbol bunga. Nah, terserah, yang penting ini adalah lambang penggantinya gitu. Tapi lazimnya dalam matematika kalau kita dapat soal ini kita akan sering menemui penggantinya ini sebagai abjad. Terus yang B ini ada suku, yaitu bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda plus atau min, tanda tambah atau kurang. Nah, itu berarti satu kesatuan suku kalau ada pemisahnya gitu. Nah, suku ini ada beberapa banyak suku dalam sebuah bentuk aljabar, tergantung panjang sukunya itu ada berapa nanti, tergantung dari masing-masing bentuk aljabarnya. Terus yang ketiga ada konstanta, yaitu suku pada bentuk aljabar yang berupa bilangan tanpa variabel. Jadi dia tidak diikuti oleh variabel, hanya bilangan saja, maka disebut dengan konstanta. Dan yang terakhir ada koefisien, yaitu bilangan dari suku yang memuat variabel pada bentuk aljabar. Jadi dia itu koefisien ini adalah bilangan tapi memuat variabel atau berdampingan dengan variabel, disebut koefisien. Oke, untuk lebih jelasnya kita ke contoh. Contoh diambil dari latihan 1 halaman 43, silakan disalin. Ini Ibu ambil di nomor 2. Diketahui bentuk aljabar 4W pangkat 3 ditambah W pangkat 2 dikurang 2W dikurang 5.
Tentukan variabel banyak suku konstanta koefisien W kuadrat. Oke, kita satu persatu selesaikan. Dari variabel, tadi diketahui bahwa variabel itu pengganti dari suatu bilangan yang belum diketahui. Nah, ini dapat berupa simbol, dapat berupa simbolnya itu bisa juga jadi abjad. Maka di sini kita lihat abjadnya, di sini ada W, ya kan? Maka variabel dalam bentuk aljabar itu adalah W. Nah, walaupun dia berbeda-beda pangkatnya, ada W pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1. Nah, tapi variabelnya tetap W. Seperti itu. Terus, banyak suku. Tadi kita ketahui bahwa banyak suku ini dipisahkan dengan tanda tambah atau kurang. Maka banyak sukunya kita hitung. Ada yang pertama, ini 1, stop, 2, 3, 4. Jadi yang pertama itu suku pertama ada 4W pangkat 3, kemudian W pangkat 2, kemudian negatif 2W. Jadi dalam suku negatif dan positif itu tetap dimasukkan, tetap dipakai. Jadi nggak boleh 2W gitu, tapi negatif 2W. Dan ada negatif 5. Jadi ada 4 suku yang Ibu sebutkan tadi. C, konstanta. Oke, konstanta ini tadi kan dia tidak memiliki variabel, tidak memuat variabel. Maka suku yang tidak memuat variabel ini hanya min 5. Min 5. Diingat ya, negatifnya ikut, nggak boleh jawab 5 saja. Kalau 5 salah, yang benar negatif 5. D, koefisien W kuadrat. Nah, kita lihat variabel W yang kuadrat, berarti ini. Ini W kuadrat di sini nih. Nah, perhatikan itu kan W kuadrat, depan dia nggak ada angka toh. Nah, kalau seperti itu bukan berarti dia tidak mempunyai koefisien, tetapi koefisiennya adalah 1 gitu. Karena jika dalam bentuk aljabar dia memiliki variabel koefisiennya dan hanya 1 atau negatif 1 gitu, angka 1 itu tidak dituliskan angka satunya gitu. Nah, kalau misalkan kalian jawabnya koefisien W kuadrat adalah 0, nah itu salah karena W kuadrat di sini ada nih, ada W kuadratnya. Jadi nggak mungkin koefisiennya bernilai 0. Nah, ingat tadi kalau tidak dituliskan artinya nilainya 1 karena dia positif di sini nih, positif, maka Ibu nulisnya 1 seperti itu. Paham ya? Selanjutnya contoh, Ibu ambil nomor 4 yang A. Tentukan nilai bentuk aljabar berikut untuk nilai A sama dengan 2, B min 1, C 1 dari 2A tambah 5B min 3C. Jadi maksudnya kita disuruh mencari nilai dari bentuk aljabar ini dengan mengganti variabel A, B, dan C dengan bilangan yang sudah ditentukan pada soal. Oke, sekarang kita coba 2A plus 5B min 3C. A-nya diganti dengan 2, maka 2A-nya diganti dengan 2, 2A. Nah, ini 2A, kita tuliskan 2A-nya diganti 2. Ditambah 5. B-nya diganti negatif 1. Min 3. C-nya diganti 1. Nah, sekarang kita cari 2 dikali 2, ya 4. 5 kali min 1, min 5. Min 3 kali 1, min 3. 4 dikurang 5, negatif 1. Negatif 1 dikurang 3, maka dapat negatif 4. Oke, paham ya? Jadi hanya mengganti variabel dengan bilangan yang sudah ditentukan oleh soal.
Maka jawabannya hasilnya adalah negatif 4. Oke, kita ke selanjutnya. Masih diambil dari latihan 1 halaman 43. Nanti pokoknya yang soal-soal Ibu ambil dari buku LKS, kalian salin jawabannya. Nah, terus yang belum Ibu bahas kalian kerjakan, tetap dikumpul gitu. 5. Sederhanakan bentuk-bentuk aljabar berikut. 15 KL kurang 5 MN kurang 9 KL kurang 3 MN. Nah, cara menyederhanakannya kita dekatkan dulu yang memiliki variabel yang sama. Jadi aturannya dalam bentuk aljabar itu bisa dioperasikan tambah dan kurang itu jika variabelnya sama, pangkat variabelnya juga sama gitu. Nah, maka biar memudahkan kita dekatkan dulu yang variabelnya sama. Maka 15 KL sama min 9 KL. Deketin. Dikurang 5 MN min 3 MN. Nah, kalau udah dekat-dekat kayak gini, baru kita sederhanakan. Nah, sekarang perhatikan. Ini kan udah sama nih, sama-sama KL ya. Maka tinggal operasikan bilangan depannya, koefisiennya dioperasikan. 15 dikurang 9. Berapa 15 kurang 9? Dapatnya 6 ya. 6. KL-nya ngikut, tulis satu kali aja, jangan 6 KL gitu, nggak boleh 6 KL saja. Nah, terus sama kayak tadi, MN-nya ada 2, min 5 MN, min 3 MN. Min 5, min 3, min 5 dikurang 3, maka minnya nambah, utangnya nambah jadi 8 MN. Kalau sudah kayak gini, kita lihat lagi variabelnya kan itu satunya KL, satunya MN. Nah, itu artinya mereka variabelnya udah beda. Maka stop. Kita jangan tambahkan lagi 6 sama 8. Jangan kurangkan juga 6 sama 8. Karena variabelnya beda. Nggak boleh disatukan lagi gitu. Maka jawabannya hanya sampai 6 KL min 8 MN. Mudah ya.